Mas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya, apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana? Ya, jadi sebagaimana yang kita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghukum ini terlebih dahulu, termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November, seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam mengancam, peras memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini, karena ini tidak mungkin seseorang Niki, ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak, mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa, tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat. Kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Itulah namanya mens area-nya itu harus ada di dalam peristiwa. Kami tidak mau masuk terlalu dalam, yang jelas nih kita tadi sudah telepon saya dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan. Respons Niki sendiri Bang saat mengetahui dia? Saya kan tidak ketemu dia, cuma telepon. Nanti kalau ketemu saya lihat responnya seperti apa. Responnya gimana? Obrolannya gimana? Responnya? Ya mana dia kan lagi acara, dia cuma telepon, Bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang ini bagaimana saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja. Bang, kalau misalnya tidak kenal, kenapa akhirnya bikin video sosmed yang dianggap menjadikan Dr. Reza Buati saya kan Dr. Reza minimalnya di depan versi polisi. Nggak ada, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya belum membaca, belum melihat videonya karena itu tidak pernah ditanyakan di dalam peristiwa di acara pemeriksaan. Awalnya Reza Buati menghubungi Mail sendiri kan katanya kan Jangan katanya, harus buktinya. Ya, maksudnya dalam keterangan dari Pak Humas kan bilang Tidak ada kejadian itu. Yang di dalam berita acara pemeriksaan tidak pernah ada pertanyaan tersebut. yang soal pemeriksaan apa? Tidak ada pertanyaan itu. Jadi tolong nggak baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima. Benar tidak dia kenal? Tidak kenal Nikita. Jadi kalau Nikita tidak kenal terus tiba-tiba melakukan pemerasan, bagaimana caranya dia melakukan pemerasan? Kenal tidak? Niatan di dalam perkara pidana itu yang paling penting. Itu namanya mens area yang paling penting. Tidak punya niat. Kalau tidak kenal ya tidak mungkin ada niatan. Terus bagaimana tiba-tiba ini menjadi sebuah pemerasan dan sebagainya?
Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini, adalah ada sesuatu, dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa, kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini, dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Itu yang lebih penting. Kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Saja yang saya ingin sampaikan. Nggak usah baca itu, nggak ada di situ. Nggak ada di situ, emang nggak ada kok. Tapi kasus ini selalu naik lagi kali Pak. Terus nanti bakalan ada musuh-musuh yang nggak suka sama Nikmer juga nih, yang bakalan munculan gimana itu? Hidup ini kan harus dijalani. Kita jalani saja seperti apa. Yang jelas nih, kita tadi telepon saya hanya minta Bang tunda. Saya ada di sini, saya lagi menjalankan kewajiban saya, karena kalau saya tidak melaksanakan ini, saya kena denda. Oke. Karena kita bisa sampaikan, kita minta kebijakan kepada penyidik. Ya alhamdulillah penyidik juga bisa memahami bahwa dia sebagai seorang ibu, single parent, punya anak 3, ada kewajiban dia mencari nafkah. Jadi kita minta waktu sampai hari Senin tanggal 3 Maret. Kenapa saya minta waktu sampai tanggal 3? Karena hari Kamis, hari Jumat itu sudah awal puasa Ramadan. Kita mungkin sibuk dengan persiapan awal Ramadan. Ini adalah bulan yang paling penuh dengan rahmat. Harus kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan itu. Bukan kita mempersiapkan diri untuk diperiksa. Kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Itu yang kita mau persiapkan, itulah yang mau dipersiapkan ini, sehingga kita minta waktu sampai tanggal 3. Mohon kebijakan daripada penyidik, kami ini ingin ibadah pada saat ini. Tolong supaya kami tidak fokus dengan persoalan-persoalan. Setelah awal bulan puasa tanggal 3 itu, saya akan minta supaya diperiksa. Jadi kenapa ditunda? Satu, karena ada pekerjaan. Kenapa ditunda sampai tanggal 3? Karena kita ada puasa Ramadan. Mungkin ada yang persiapan mau tarawih, mungkin ada yang mau kemana kita semua. Ya itu adalah sesuatu yang kita selalu tunggu selama 1 tahun, itu adalah bulan Ramadan. Ya. Oke Pak, itu tanggal 3 itu permintaan dari media atau berapa Pak? Jadwal liputan? Ya, dengan alasan satu, harusnya kan tadi biasa, dan itu kita terima panggilannya itu tanggal 18 dengan saya disuruh datang tanggal 20. Ya, saya tanggal 19 sudah melayangkan surat. Saya minta supaya ditunda, mohon kebijakan kepada penyidik. Kita ada kewajiban mencari nafkah sebagai single parent. Kalau tidak salah di Bandung, ya, saya karena hal-hal yang pribadi saya nggak pernah tanya. Setelah itu saya juga menyampaikan bahwa sebentar lagi bulan puasa, kami mohon biarlah kami konsentrasi dulu di bulan puasa ini 1-2 hari saja, supaya pemeriksaan itu bisa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3. Kenapa? Seingat saya bulan puasa itu tanggal 1. Ya, jadi mungkin ada yang mau persiapan yang tarawih, mungkin teman-teman wartawan ada yang mau pulang, atau yang mau ketemu dengan keluarganya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi hal-hal yang memang logis kita minta penundaan, seperti itu kejadian.